Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba Sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadratis sultanil awliya al-ghawsis samadani al-walil kutubir rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jaidani qaddasallahu sirrah Hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadiri, wa kulli walin wa waliyah qaddasallahu sirrahum, Hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, wa Hadrati Syekh Mahfud At-Turmusi, Hadrati Syekh Khalil Al-Bangkalani, wa Hadrati Kiai Hadi Hashim Ash'ari Jombang, Muassis li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Yasukiyat, Kiai Dudung Abdul Alim Ruhiyat Cipasung, hadrati Matangku Paha Karawang, Matu Bagus Bakri Sempuru, Abu Yatim Yati Banten, wa Abu Syair Martama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i, wa Jadi Mama Syafi'i bin Bajausin, wa azwajihim wa usulihim wa furuhim wa li jami'il muslimin wal muslimat, khususan walidi Kiai Hasan Bisri Syafi'i wa walidati Hajjah Ismardiyah binti Haji Abdul Majid. Allahumma ghfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini saya bisa bersama-sama kembali dalam live bareng Kang Uyan. Terima kasih Bang Amrullah Hakim di Jakarta ya, kemudian ada Bahmuk juga, ada Ustadz Farid Mawardi, alhamdulillah ini KM kelas kemana aja nih Ustadz Farid, ada Kang Mantri Haji Al-Afghani alias Haji Ahmadi, kemudian juga ada Ajengan Ustadz Iman Komaruddin, ada Ustadz Imron R. Hashim, ada Kang Abdul Wahid, ada Ibu Yulia Sukmiyanti, ada Insinyur dan Hamdani, di Cikampek ada Kang Abdul Mu'in, Komandan Banser kita dari Cinamaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Neng Ade ya Mulyani dari Garut juga ya. Terima kasih Neng Ade. Salam untuk suami tercinta. Ada Haji Iskandar, haji yang paling malu di dunia. Ya. Saya telat karena tadi macet perjalanan dari kantor PCNU ke Republik Poponcol ini ya. Lumayan kalau sore hari cukup macet. Kita mulai. Masih membahas fadhailus shalawat. Apa fadhailus shalawat? Keutamaan salat. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa ahlus sunan, dan para ulama ahli hadis, ahli hadis, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka semua ini, yaitu Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dan lain sebagainya. An Ibni Mas'ud, menerima semua ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah bin Mas'ud, seorang di antara beberapa sahabat yang punya nama permulaan Abdullah, yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, salah satunya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang ulamanya para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, kalau di sini sudah jelas karena siakul kalamnya ada perempuan di sananya. Asoba minim ro'atin kublatan, asoba yang melakukan minim ro'atin dari seorang perempuan, tentu dari istrinya, kublatan,
Sorry, ini bukan dengan istrinya, dengan perempuan lain, ghair mahram. Kublatan, sebuah ciuman, artinya terjadi ada seseorang yang mencium perempuan. Ya. Fatan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang menghadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika, lalu menceritakan hal ihwal kejadian yang dialaminya, yakni dia mencium seorang perempuan. Habis mencium perempuan karena merasa dosa, akhirnya dia curhat kepada Kanjeng Nabi, laporan kepada Kanjeng Nabi. Fadzakara dzalika lahu ka'annahu yas'alu an kifaratiha. Seolah-olah ya, si laki-laki ini bertanya tentang kifarat dari dosa kublah itu. Ya, mencium perempuan yang bukan istri kita tentu itu kan berdosa hukumnya. Bagaimana caranya untuk kifarat terhadap dosa dia yang mencium perempuan lain itu? Bagaimana caranya? Nah, jadi ini merupakan asbabun nuzul dari turunnya surat Hud ayat 114 apa 100 mana? Ya, 114 ini. Nah. Fa'angzalat, maka turunlah alaihi kepada Kanjeng Nabi apa? Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikan oleh kamu sholat tarafayin nahar. Dari tarafayin nahar ini dua ujung siang. Nah, dua ujung siang yaitu pagi ya, yaitu subuh, sholat subuh, kemudian di tengahnya ada sholat zuhur, di akhirnya yaitu sholat asar. Wa zulafan minal lail, dan dari sebagian malam lainnya di permulaan malam yaitu sholat maghrib dan isya. Jadi melalui surat Hud ayat 114 ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada 5 waktu sholat. Walaupun tidak dijelaskan tarafain naharin sholatnya apa saja, zulafa minal lail sholatnya apa saja, dan itu dijelaskan mulai hadis junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda mau belajar apa itu namanya Dadang Husain misalnya, mau belajar sholat langsung kembali kepada Quran, karena Mbah Dadang Husain umpamanya mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau dengar omongan para ulama, tidak mau dengar omongan para fuqaha, tidak mau taklid kepada Imam Syafi'i, tidak mau taklid kepada Madzhabul Arba'ah. Nah, udah, uceng langsung saja kepada Quran. Saya pengen sholat sesuai dengan aturan Quran. Mohon maaf, Husain alias Uceng, Mbah Dadang Husain, Ketua LPBI NU Karawang, kalau umpamanya Anda ingin langsung mempraktekkan sholat, melihat Al-Quran langsung ya, tidak melalui hadis, tidak melalui apa itu kaul para sahabat, tidak melalui kaul para ulama, pendapat para ulama, dijamin, saya jamin Uceng tidak bakalan bisa sholat. Ya kita ini bisa sholat kan taklid. Siapa guru kita? Taklid itu ngikutin siapa? Ngikutin guru kita. Siapa guru kita? Ya ibu bapak kita tentunya. Bagaimana dulu Mang Acep ya sholatnya, Dadang Husain ini ikut liatin Mang Acep, oh caranya sholat begitu. Bagaimana lihat di UNEH ya, ibunya Mbah Dadang Husain ini sholat. Demikian seterusnya. Atau kalau nggak lihat ibu bapak ya lihat ustadznya. Bagaimana ustadznya sholat. Itulah taklid namanya. Jadi kalau kita mau kembali kepada Quran, jawabannya bukan kita belajar sendiri, apalagi tanpa guru di Google dan YouTube, tetapi guru kembali kepada Al-Quran adalah ngaji kepada kiai-kiai NU, ngaji tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ngaji tentang bahasa Al-Quran. Ya bahasa Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ya ada nahwu, ada sorof, ada bade, ada
ma'ani, ada bayan, ada ilmu mantek juga, ya termasuk ilmu arud. Ya, ilmu lughah Al-Quran, lughah bahasa Arab itu harus kita pelajari, harus kita perdalam, ya. Jadi kembali kepada Al-Quran berarti ngaji bersama para kiai. Nah, itu yang benar, ya. Nah, kalau saya sih sederhana, kalau diibaratkan Quran itu tebu lah. Kalau saya ingin manisnya tebu, ingin punya sesuatu yang manis dari tebu ini, saya nggak usah cari tebu, kemudian saya kupas tebu itu, kemudian diperas, wah lamaan. Sudah, kalau saya pengen yang manis-manis, saya beli gula saja. Nah, gula itu kan terbuat dari tebu. Dan gula ini adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang ahli membuat gula. Nah, dengan cara dikupas dulu, kemudian dibersihkan kotoran-kotorannya, terus diperas sampai keluar airnya, lalu dihangatkan menjadi dipadatkan menjadi butiran-butiran gula itu. Nah, jadi enak, kita tinggal nyobain gula saja, jangan pengen tebu, ya belum tentu kita bisa bikin gula, ya. Nah, yang ada kita pengen manisnya tebu, malah dikupas sendiri dengan bibir kita malah jontor-jontor. Nah, udah produknya saja langsung, yaitu gula itu. Kita juga gak usah pengen memperdalam Al-Quran. Kita ini bukan ahli Quran kok, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Nah, sudah, produk ulamanya apa ini? Ya, kalau mau belajar Al-Quran dari segi tauhid, ya sudah, kita ngaji Tijan saja. Tijan itu karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Syekh Ibrahim Al-Baijuri kita yakini seorang ulama yang faham Al-Quran. Kalau saya mau memperdalam Al-Quran dari segi fikihnya, saya nggak usah cari apa ini, gimana caranya sholat dari Quran, gimana syarat rukun sholat dari Quran, dari hadis, syarat rukun puasa dari Quran. Gak usah. Udah, saya cukup ngaji kitab Safinah karangan Syekh Nawawi. Cukup saya ngaji kitab Fathul Qorib. Cukup saya ngaji kitab Fathul Mu'in, dan seterusnya. Karena itu karangan ulama yang faham kepada Al-Quran. Itu sajalah, ya. Itu namanya kita kembali kepada Al-Quran. Nah, jadi wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail, itu menyebutkan bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita ada 5 waktu. Tarafayn nahar berisi 3, yaitu subuh, zuhur dan asar. Kemudian zulafa minal lail adalah maghrib dan subuh. Maghrib dan isya. Ya, begitu. Innal hasanat yuzhibunas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan dosa, bisa menjadi kiparat terhadap keburukan. Jadi kalau kita merasa diri sudah punya dosa, segera kita cari anak yatim, beberapa orang kita santuni mereka. Saya melakukan dosa, segera saya cari fakir miskin, tetangga saya yang jompo, saya kasih beras, saya kasih duit. Itu namanya innal hasanat yudhibunas sayyiat. Kalau kita merasa sudah melakukan dosa, segeralah melakukan amal kebaikan. Dan yang dimaksud di sini al hasanat adalah sholat yang 5 waktu. Jadi sholat yang 5 waktu itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil, ya, tidak termasuk kabair. Majtanabtal kabair. Hadis yang kemarin sudah saya bacakan. Selama engkau tidak melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecil bisa hapus dengan sholat yang 5 waktu yang kita lakukan. Ya, Ustadz Naila Mukti bin Ajib bin Antum, terima kasih. Nah, jadi ini ternyata asbabul nuzul dari 114 surat Hud ini unik, ini saya baru tahu. Ternyata ada pemuda yang
nggak kuat ya nyium perempuan ya, nyium pacarnya, lalu dia merasa dosa, gimana nih caranya? Bertanya cara kifarat dosa kepada Kangjeng Nabi. Akhirnya ya turun itu ayat ini. Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu surat Hud ayat 14. Jadi asbabun nuzulnya ini ternyata ada ABG yang nggak kuat, pacaran sampai nyium gitu ya, tapi nggak sampai melakukan dosa besar. Dan ternyata jawaban ini ayat ini turun terhadap sebagai jawaban terhadap pertanyaan dari ABG tadi yang bertanya ya tentang menghilangkan dosa mencium ya, ciuman antara lawan jenis tentunya. Faqala rajul, nah si ABG ini nanya sama Kangjeng Nabi, si laki-laki ini nanya, ya Rasulullah, ali hadza, apakah ini untuk saya? Ayat ini turun untuk saya bukan? Nah, ini udah kegeeran aja nih dia. Qala menjawab Kangjeng Nabi, hiya liman amila biha min ummati. Bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semua, untuk siapa saja. Liman untuk si Surya, ya. Liman untuk Ustadz Farid, liman untuk Bun Robin, liman untuk Ustadz Nela Mufti. Amila yang melakukan biha kepada dosa kublah itu min ummati dari seluruh umatku. Siapa saja umatku yang merasa melakukan dosa, yaitu tadi kublah, kebablasan, tapi tidak kebablasan ya, hanya kublah tok, hanya ciuman saja, itu bisa dihilangkan dengan melakukan sholat yang 5 waktu. Ini luar biasa ini. Saya baru tahu ini Pak asbabun nuzul dari ayat 114 surat Hud. Ternyata asbabun nuzulnya ya orang Arab yang nggak kuat itu pacaran sampai terjadi cium-ciuman. Tetapi bukan berarti disengaja oleh si Surya. Mohon maaf, terima kasih Mas Tio yang punya bakso di mana di Adiarsa. Ada Kang Asya Latif ya, Jambi hadir. Apa benar ini di Jambi nih Kang Asya Latif? Jambi apa Jambu ini? Ya. Nah, jangan sampai Ustadz Farid ini buah-buah rek diamalkan, jangan seperti itu. Artinya ini kalau ini kan hanya menceritakan asbabun nuzul saja. Kalaupun terjadi itu, ya ini jawabannya. Hiya liman amila biha min ummati. Ayat ini bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semua orang yang memang secara terpaksa melakukan itu, ya tidak disengaja lah gitu ya. Jangan sampai ini jadi sengaja, misalnya si Surya tas nyium terus sholat, nyium deh terus sholat deh, nyium deh sholat deh, tamat benar hati Surya. Nah, sur kedeng deh maghribnya. Nah, ini kalau nggak salah maghrib sekarang jam 17:48, berarti tinggal 3 menit lagi. Nah, jadi inti daripada apa yang saya sampaikan tadi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan beberapa ahli hadis yang lain, ya banyak sekali yang meriwayatkan ini asbabun nuzul dari surat Hud ayat 114 tentang mendirikan sholat, torofayin nahar wa zulafa minal lail, dan innal hasanat yudhibnas sayyiat adalah adanya seorang laki-laki yang berpacaran dengan seorang perempuan, akhirnya terjadi ciuman dan bertanya kepada Kangjeng Nabi kifarat dosanya, dan turunlah ayat ini dengan cara melakukan, artinya bukan dengan cara sholat 5 waktu yang kita lakukan bisa menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, usup-usup karak hadir ya. Aduh. Sudah berkumandang azan maghrib untuk Karawang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.